Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Maulana Mirza dari kelas 4A. Di video kali ini saya akan memberikan materi tentang hilirisasi tanaman kopi di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita akan masuk pendahuluannya dulu nih. Di sini dalam pendahuluannya, di Indonesia merupakan produsen kopi terbesar nomor 4 di dunia nih. Nah, luas area kopinya itu kira-kira 1,2 juta hektar. Produksi per tahunnya itu 800.000 ton per tahun. 96% dikelola oleh perkebunan rakyat dan juga nilai ekspor tinggi, namun sebagian besar masih dalam bentuk bahan mentah atau green bean. Nah, maka dari itu hilirisasi diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah dari kopi ini dan juga pendapatan petani dan daya saing global. Nah, adapun tujuan dari hilirisasi tanaman kopi ini, yang pertama itu meningkatkan nilai ekonomi kopi nasional, memberdayakan petani dan juga UMKM nih. Yang ketiga itu meningkatkan ekspor produk olahan. Keempat, mengurangi ketergantungan pada bahan mentah atau green bean. Dan yang terakhir itu menciptakan lapangan kerja baru di sektor pengolahan dan pemasaran. Nah, kita masuk ke pengertian hilirisasi kopi. Jadi hilirisasi tanaman kopi itu merupakan rangkaian proses pengolahan yang dilakukan setelah panen kopi dengan tujuan meningkatkan nilai tambah produk kopi. Proses ini meliputi pengolahan biji kopi mentah seperti menjadi produk siap, kopi sangrai atau roasted kopi, kopi bubuk, kopi kemasan, hingga pemasaran produk jadi. Nah, dengan hilirisasi ini, produk kopi tidak lagi dijual dalam bentuk biji mentah atau green bean tadi, sehingga harga jualnya tentu saja akan lebih tinggi dan juga membuka peluang pasar yang lebih luas tentunya. Nah, di sini ada hilirisasi tanaman kopi itu mencakup apa aja sih? Nah, jadi hilirisasi tanaman kopi itu mencakup yang pertama pengolahan pasca panen. Nah, jadi pengolahan pasca panen itu dia mencakup fermentasi tentunya. Yang kedua ada pengeringan, yang ketiga ada roasting, dan yang terakhir ada grinding atau penggilingan. Dan setelah itu dikemas untuk menjadi produksi yang dijual. Nah, ada juga pemberdayaan petani melalui pelatihan untuk melakukan pengemasan tadi atau pengolahan pasca panennya, dan juga pengembangan strategi pemasaran untuk membuka pasar lokal dan nasional. Nah, kita masuk ke tantangan utama yang dihadapi dalam hilirisasi kopi di Indonesia. Yang pertama itu ada permodalan bagi petani itu skala kecil. Ya benar, ini tidak bisa dipungkiri bahwa permodalan bagi petani itu untuk hilirisasi tanaman kopi itu sangat kecil ya, karena membutuhkan alat dan mesin yang lebih untuk pengolahannya. Yang kedua itu ada kualitas biji kopi yang rendah ya, karena masih banyak petani kopi di Indonesia itu belum menerapkan PHT atau pemilihan hama terpadu, dan jadi biji kopinya itu lebih terkena serang hama dan penyakit, sehingga menurunkan kualitas biji kopi tersebut. Nah, jadi nggak bisa dijual dengan harga tinggi tentunya. Dan yang terakhir itu keterbatasan sumber daya manusianya. Ya, ini bersangkut paut dengan nomor 2 ya, yaitu dari petaninya itu sendiri, karena masih belum banyak menerapkan PHT tadi itu. Nah, jadi solusinya itu ya, yang pertama itu masalah itu tadi atau tantangan itu permodalan bagi petani itu skala kecil. Nah, jadi solusinya itu kita bisa minta modal atau pinjaman ke KUR, kredit usaha rakyat, atau koperasi desa. Jika tidak bisa, kita bisa minta ke perusahaan swasta yaitu PNM, Permodalan Nasional Madani. Dan tentunya
agen-agen menyediakan pinjaman untuk permodalan hilirisasi tanaman kopi ini bagi petani. Nah, kedua itu solusinya itu tentunya menerapkan sistem PHT ya, agar PHT dan GAP tentunya agar biji kopinya itu tidak bermutu rendah dan petani mendapatkan banyak pengetahuan agar tanaman kopinya itu tidak lagi terserang hama dan penyakit secara terus-menerus gitu. Jadi dia bisa kontrol setiap hari, sanitasi, memberi pupuknya tepat dosis, tepat sasaran. Nah, adapun keuntungan dari hilirisasi tanaman kopi ini nih. Jadi yang pertama itu dia sudah tentu kalau untuk hilirisasi ini sudah pasti dia tuh meningkatkan nilai tambah produk. Nah, di sini nilai tambah produk kopi. Nah, nilai tambah produk kopinya itu seperti apa? Nah, misalnya dari green bean tadi itu kita hilirisasi, kita olah menjadi kopi saset atau kopi bubuk gitu. Nah, tren sekarang itu di sekitar Medan itu banyak penjual kopi yang menggunakan gerobak kecil itu. Itu biasa standby-nya itu di dekat-dekat universitas, dan itu sehari itu bisa habis 60 sampai 70 kalau nggak salah. Dan itu lumayan untuk meningkatkan nilai tambah produk kopi, karena ya daripada kita jual green bean gak ada nilainya kan. Nah, yang kedua itu ada diversifikasi produk dan pasar ya. Dengan diversifikasi produk ini kita bisa menjual berbagai macam jenis olahan, mulai dari kopi saset, kopi roasted tadi, kopi siap jadi, atau kopi wine. Kopi wine sekarang lagi mahal karena proses fermentasinya itu yang lama, dan juga ya menjaga kualitas fermentasinya agar ada rasa wine-nya itu wine alami gitu, nggak dari anggur aja. Fermentasi wine itu dari buah ya, dari sisa-sisa buah atau limbah buah itu digabung gitu. Nah, yang terakhir itu ada membuka peluang ekspor produk kopi olahan dengan nilai jual yang lebih tinggi. Nah, ini balik lagi ke nomor satu tadi di keuntungan hilirisasi, betul sekali membuka peluang ekspor produk. Nah, selain kita bisa jual di depan-depan atau standby universitas tadi, kita bisa ekspor nih ke luar negeri. Nah, jadi kayak Starbucks gitu. Starbucks ekspor ke Indonesia yang awalnya dari Amerika gitu. Jadi kita bisa kita buat brand sendiri dari negara Indonesia gitu. Kita bisa ekspor ke luar negeri, nggak usah jauh-jauh dulu, ke Malaysia dulu gitu, negara tetangga Brunei, baru nanti ke benua Amerika, Eropa. Nah, hilirisasi ini terdapat aturan dan perundang-undangan dari pemerintah di Indonesia. Jadi hilirisasi kopi ini diatur dalam kerangka kebijakan yang baru-baru ini lebih kurang 2 tahun yang lalu dari tahun ini, yaitu di PP nomor 52 tahun 2003 tentang perubahan atas PP nomor 26 tahun 2021. Nah, berarti ini perombakan dari tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perkebunan. Nah, yang kedua itu ada peraturan presiden nomor 2 tahun 2022 tentang strategi percepatan pengembangan kewirausahaan nasional. Nah, ini balik lagi ke tadi ya, ada sangkut pautnya dengan ekspor dan juga meningkatkan nilai tambah agar bisa dijual lagi. Nah, jadi mendukung, jadi peraturan presiden ini mendukung hilirisasi kopi melalui pengembangan kewirausahaan dan juga UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Nah, jadi peran UMKM ini betul-betul besar banget ya untuk meningkatkan sektor ekonomi Indonesia, apalagi di bagian hilirisasi ini, karena nggak semua perusahaan besar mau hilirisasi tanaman kopi tentu. Nah, di sini ada juga saya cari di jurnal internasional itu dengan judul Implementation of Upgrading in Global Value Chain Activities of Indonesian Coffee SMEs tahun 2025. Jadi di jurnal ini membahas secara komprehensif
mengenai pemanfaatan limbah atau sisa hasil produksi kopi yang disebut coffee by products, produk dari kopi. Ya, jadi itu bisa jadi apa aja tuh? Ya tentunya tadi tuh yang sudah saya sebutkan di awal itu ada kopi roasted atau kopi yang udah jadi, kopi wine gitu. Ya kopi mirip Starbucks gitu, jadi olahan begitu, jadi lebih mahal dijual gitu. Keuntungannya ya lumayan, 50% ke atas per item yang dijual. Jadi ini bagian dari strategi hilirisasi ya, dan juga ekonomi sirkular, jadi jangan salah. Nah, tadi kan ada tantangannya tuh tadi sebelumnya. Sekarang kita masuk ke dampak positifnya. Nah, jadi dampak positif hilirisasi kopi di Indonesia itu, yang pertama itu dengan adanya hilirisasi ini, kopi yang diolah menjadi biji sangrai, bubuk kopi, kopi instan, atau bahkan minuman yang siap minum. Setiap tahap pengolahan ini dapat meningkatkan nilai jual kopi secara signifikan. Yang kedua itu tentunya meningkatnya pendapatan nasional. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika negara kita bisa melakukan hilirisasi tanaman kopi ini secara signifikan, nah tentunya juga kita bisa mengekspor produk kopi olahan yang sudah kita hilirisasi tadi, seperti kopi specialty atau kopi spesial gitu, misal dari kopi arabica tuh, kopi arabica varietas Gayo gitu. Nah, kita olah jadi kayak kopi-kopi Starbucks gitu, jadi kopi-kopi mahal gitu ya, kopi jadi, kopi instan gitu. Nah, terus kita ekspor itu betul-betul bisa mendapatkan pendapatan Indonesia. Nah, saya juga pikiran ini kan untuk ekspor ke luar negeri. Nah, berhubung negara kita ini sudah menyediakan kiris itu ke China juga, nah mungkin kita bisa ekspor minuman kopi ini di China dulu gitu. Jadi pembayarannya lebih gampang gitu, nggak perlu pakai Mastercard atau Visa gitu karena ribet. Nah, kopi instan ini memberikan penerimaan devisa yang lebih tinggi dibandingkan ekspor biji mentah. Nah, biji mentah tadi itu green bean ya. Nah, tentunya dampaknya juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang luas. Nah, jadi hilirisasi ini membutuhkan pabrik pengolahan nih, mulai dari skala kecil yaitu disebut micro roastery. Biasanya nih UMKM nih bisa micro roastery nih, hingga besar atau pabrik kopi instan. Nah, ini sudah banyak ya, kayak kopi ABC. Kopi ABC itu sendiri pun ampas kopi, bukan kopi itunya ya, pakai dijual murah. Nah, dengan hal ini dapat menciptakan lapangan kerja di bidang production, quality control, pengemasan, dan juga logistik. Nah, jadi di quality control ini penting banget untuk hilirisasi ya, agar kualitas dari hilirisasi biji kopi tadi ini yang green bean kita olah itu tidak menurun, tapi malahan meningkat dan juga tetap terus seperti itu, jadi tidak turun, tetap ya agar bisa dijual lebih mahal gitu ya. Nah, dan juga dampak positifnya ini hilirisasi memicu inovasi atau research and development dalam proses pasca panen, pengolahan, hingga pengembangan produk baru. Nah, misalnya tadi itu kopi fungsional minuman berbasis kopi non kafein. Nah, ini saya sebenarnya belum tahu ada apa enggak, tapi harusnya ada non kafein. Tadi mungkin kurang gimana gitu kalau saya minuman kopi nggak ada kafein gitu. Nah, terkait membuka peluang ekspor tadi itu ya. Nah, di sini saya juga ada buat di PPT-nya itu. Nah, jadi kalau untuk rencana ekspor itu bukan dari mana saja dan juga apa yang dilakukan.
Nah, jadi itu rencana ekspor ke negara mana saja itu pertama tentunya itu kalau mau paling dekat tuh China. Oke. Kenapa di China? Pertama di China itu teknologi dan inovasi itu serta manusia atau SDM itu sudah sangat maju ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya terjadi penurunan apa gitu. Jadi kita bisa buat pabrik skala kecil dulu, micro roastery kita bangun di China. Kalau bisa tuh di Chongqing China. Kenapa? Karena di situ merupakan tempat paling maju atau modern di negara Cina. Itu betul-betul futuristik banget. Nah, jadi kalau bisa kita bangun di situ, kita bisa jual dengan harga tinggi dan tidak ada problem. Tentunya keamanan juga terjaga, safety-nya tinggi sekali. Karena tentunya itu negara bagian kota yang paling futuristik di China. Nah, terus kenapa pilih Cina selain futuristik dan juga keamanan lain-lain? Yap, betul, ada QRIS, Quick Response Indonesian Scan. Nah, jadi QRIS ini sudah ramai banget di Cina. Awalnya dari Jepang, sekarang udah ke Cina. Tapi kenapa nggak Jepang dulu? Karena Cina lebih bagus. Nanti Jepang baru kita bahas. Jadi di China ini kopi ini juga sangat diminati, apalagi pada pagi hari. Tapi bedanya kalau di Indonesia itu kopinya itu harus manis. Kopi buatan orang Indonesia itu manis-manis tuh. Beda dengan China yang pahit tapi segar gitu. Jadi ya kalau misalnya kamu haus gitu, pengen minum, lu bisa tinggal minum kopinya pahit, mirip air putih tapi lebih pahit banget soalnya kan pahitnya. Itu udah harga langsung bilang tuh langsung lega karena kopinya itu diolah dengan mesin roastery apa ya, besar ya, pokoknya bagus. Jadi alasan yang kami milih China dulu ya safety, seperti manusianya tinggi, knowledge-nya bagus, kotanya bersih, futuristik, ada QRIS tentunya di bagian Cina manapun sudah ada QRIS ya. Saya dapat info dari artikel. Tentunya China, yang keenam itu China menyukai kopi. Yang ketujuh sudah banyak orang Indonesia di China, jadi kita bisa mempekerjakan beberapa orang Indonesia dan juga China yang membutuhkan pekerjaan, sekalian membuka lapangan pekerjaan di sana. Tentunya di sana itu quality control pasti terjaga banget. Nah, yang kedelapan itu pasti untuk pajak atau apa itu tidak terlalu besar karena kerjasama antara Indonesia dengan China itu sudah terbentuk dari BRICS masalah. Nah, yang kedua itu negara apa? Ya, saya saran itu ke negara Brunei ya. Kenapa Brunei? Karena ya Indonesia mempunyai hubungan bagus juga dengan Brunei sebenarnya. Jadi kenapa pilih Brunei? Yang pertama, jadi alasan kenapa saya memilih Brunei itu Brunei itu negara ya tentu mirip-mirip China tapi tidak terlalu futuristik, tapi itu negara kaya akan ekonomi ya. Jadi kalau misalnya kita bangun pabrik di situ untuk ekspor produk, ya situ benar-benar peluang besar banget untuk meningkatkan pendapatan negara kita. Selain di China ya tentunya, walaupun kan mungkin belum ada QRIS ya, tapi tidak apa-apa karena bangsa Melayu jadi masih bisa exchange mata uang itu, jadi tidak terlalu berat gitu dibanding ke negara-negara lain. Nah, terkait tantangan tadi ada yang saya mau bahas lagi. Nah, untuk di bagian nomor 1 itu permodalan yang kecil itu, nah kita sebenarnya ini sebenarnya bukan tantangan ya, tapi kemalasan saja bagi para petani kopi karena tidak mau ribet. Karena memang peminjaman modal itu di Indonesia itu beribet kadang ya. Jadi ada beberapa perusahaan swasta seperti PNM mungkin, Permodalan Nasional Madani. Nah, di PNM ini dia menyediakan KUR, kredit usaha rakyat untuk petani kecil
yang mau membuka yang mau menjalankan usaha-usaha. Bukan petani saja sebenarnya, semuanya bisa untuk rakyat kecil. Nah, dan juga ini gimana bilangnya ya? Untuk PNM ini betul-betul kerjasama yang bagus bagi para petani kecil ya, dibanding mereka pinjam ke sana sini untuk produk mereka, hilirisasi mereka yang kurang. Takutnya inovasinya nggak terbentuk ya, takutnya inovasinya nggak jalan gitu ya, karena kelil utang rentenir atau apa itu. Ini ke PNM, karena di PNM dengan jaminan untuk apa, misal Anda meminjam nih, Anda petani kopi kecil, Anda ingin melakukan hilirisasi micro roastery, Anda punya budget 100 juta, itu sudah cukup sebenarnya, tapi itu baru untuk pabrik kecilnya saja, belum ke karyawan-karyawan dan juga produknya. Nah, jadi Anda pinjam ke PNM ini memberikan Anda modal sebesar yang dibutuhkan, ya tentunya nggak lebih dari 1 miliar atau nggak lebih dari 500 juta, atau mungkin nggak lebih dari 200 juta. Tapi kalau lebih dari 200 juta bisa, tapi kalau lebih dari 200 juta setahu saya dari PNM kalau untuk rakyat kecil ya. Nah, nanti ditanya tuh alasannya apa. Nah, jadi Anda harus buat kesepakatan gitu. Nah, jika Anda menyeleweng dari itunya, apa yang Anda akan lakukan? Misalnya tadi kan perjanjiannya Anda yang meminjam modal ke PNM ini ingin membuka micro roastery di daerah saya. Nah, ketika sudah dipinjamkan uangnya sama PNM atau dikasih modal, tapi Anda tidak sesuai dengan tujuan Anda itu, nah PNM bisa menggugat Anda. Ya, PNM bisa menggugat Anda, atau opsi lainnya itu Anda mengembalikan uangnya 100% beserta bunganya. Bunganya besar banget ya, denda lagi. Sebenarnya bukan tantangan untuk petani skala kecil, tapi sedikit ada males dari beberapa petani karena peminjaman memang ribet, jadi dan juga nggak banyak tahu PNM, permodalan nasional madani. Nah, yang kedua itu kualitas biji kopi yang rendah ya. Ya, ini memang disebabkan oleh kurangnya pengendalian terpadu ya, bukan hanya saja penyakit juga dan gulma. Jadi petani kopi di Indonesia itu memang kurang untuk melakukan pengendalian secara terpadu. Jadi kalau misalnya ada hama langsung kasih pestisida, insektisida gitu, nggak pakai pengendalian secara teknis dulu gitu. Kalau misalnya ada hama masih sedikit, ambil aja satu, buang, atau menggunakan predator alami gitu, semua api itu. Nah, dari itu keterbatasan sumber daya manusia. Ini memang kita harus pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan atau kognitif para petani tanaman kopi, dan juga kita memberikan wawasan tentang bagaimana hilirisasi tanaman kopi ini, agar para petani kopi ini bisa menjual produk mereka ke pasar-pasar yang lebih luas di Indonesia. Jadi pasar-pasar nanti itu menjualnya ke ekspor lagi ke global. Ya, baiklah, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah ucap dan salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu, untuk menyeduh kopi dibutuhkan pengetahuan dan proses yang panjang. Banyak hal yang harus diperhatikan seperti bagaimana penyangrean biji kopi, seberapa ukuran gilingan, rasio kopi dan air, hingga suhu air untuk menyeduhnya. Namun semenjak kopi instan diciptakan, menyeduh kopi tidak pernah semudah ini sebelumnya. Semenjak saat itu, kopi instan mendapatkan popularitasnya di seluruh belahan dunia. Lalu, bagaimana proses pembuatan kopi instan ini? Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan kopi instan.
Dengan bahan yang sama yaitu biji kopi, ternyata kopi dapat menawarkan 800 karakteristik rasa yang berbeda yang dipengaruhi oleh banyak hal. Jumlah ini menawarkan 2 kali lipat dibanding yang ditawarkan rasa pada pengolahan anggur. Salah satu proses pengolahan kopi yang mempengaruhi karakteristik rasanya adalah proses pemanggangan. Proses pemanggangan dapat mengurangi jumlah kafein dalam biji. Pada proses pemanggangan kopi untuk espresso yang gelap, biji kopi akan berada pada pemanggangan untuk waktu yang paling lama, sehingga menghasilkan kafein paling sedikit. Namun dengan cara ini, kopi dapat menawarkan minuman pekat seperti espresso yang kita kenal. Proses pengolahan kopi instan dimulai di gudang penyimpanan bahan baku. Berbagai jenis kopi dari banyak daerah berbeda dikumpulkan di sini, yang terdiri dari kopi Arabica dan kopi Robusta. Beberapa biji kopi harus disimpan lama untuk karakteristik yang khas. Biji-biji kopi ini dipasok dari pabrik pengolahan biji kopi setengah jadi. Sehingga pekerja dapat langsung memasukkan biji-biji kopi ini ke dalam mesin sangrai kopi raksasa setiap kali proses produksi akan dimulai. Pekerja akan memulai proses produksi dengan menuangkan biji kopi ke dalam wadah pencampur yang akan memasukkan ke dalam mesin pemanggang setiap kali beroperasi. Kopi ini akan dipanaskan hingga 180 derajat Celcius. Pada suhu ini, minyak dalam biji kopi akan terbakar dan biji akan terpanggang dalam waktu kurang dari 20 menit. Seorang pekerja senior akan memeriksa secara teratur tingkat kematangan biji kopi ini. Dan ketika dia memutuskan bahwa kopi ini sudah siap, mesin akan menyemburkan air melalui nozzle spray ke dalam pemanggangan untuk menghentikan tingkat kematangan pemanggangan. Kemudian, pekerja menuangkannya ke tempat bak besar di mana kopi akan didinginkan dengan angin. Saat kopi sudah matang sempurna, kopi akan berubah dari warna hijau menjadi coklat keemasan hingga menjadi hitam. Perlu kalian tahu, prosedur pemanggangan kopi di pabrik sudah diujikan terlebih dahulu pada laboratorium dengan jumlah yang lebih kecil, di mana para peneliti memanggang sampel biji kopi pada setiap kematangan berbeda. Kemudian, seorang pekerja profesional yang bertugas untuk mencicipi akan menggiling setiap kopi dengan tingkat kehalusan berbeda. Selanjutnya, setiap kopi akan diseduh dan dibandingkan untuk mendapatkan metode terbaik untuk menghasilkan kopi instan yang dapat diterima di pasaran. Proses tes pencicipan rasa kopi ini tidak menggunakan gula sama sekali. Proses ini dimulai ketika pekerja menyingkirkan buih di permukaan adonan kopi untuk melepaskan aroma yang kuat. Teknik ini dikenal sebagai breaking the cup. Pekerja mencium setiap cangkir secara bergantian untuk mengetahui apakah ada yang salah dengan proses pemanggangan. Selanjutnya, pekerja menghilangkan ampas dan mulai menyelipkan kopi ke lidahnya untuk mendapatkan rasa penuh sebelum akhirnya dia memutahkannya. Akhirnya, pekerja dapat menentukan bagaimana dia akan menyeimbangkan campuran kopi dan campuran lain untuk membuat resep secangkir kopi yang sempurna. Kembali ke ruang produksi, biji kopi yang sudah dingin siap untuk dimasukkan ke mesin penggilingan. Biji kopi ini akan dihaluskan dalam berbagai tingkat kehalusan yang berbeda, mulai dari kasar, sedang, atau halus sesuai dengan produk yang diinginkan. Pada tahapan ini, bubuk kopi siap untuk dikemas dalam berbagai jenis kemasan dengan berat mulai dari 65 gram hingga 1 kg.
Untuk memastikan kesegaran kopi ini terjaga, mesin akan memompa nitrogen ke dalam kemasan, sehingga kopi terhindar dari oksigen yang dapat membuat kopi basi. Sementara itu, untuk produk kopi instan tanpa ampas, bubuk kopi ini akan diseduh dengan silo yang dapat menampung hingga 18.000 liter dalam waktu 1 jam. Kemudian, kopi dipanaskan sampai dikondensasikan menjadi ekstrak dan meletakkannya pada sabuk conveyor yang akan membawanya ke ruang pembekuan. Kopi akan didinginkan hingga minus 40 derajat Celcius yang membuat kopi menjadi padat. Kemudian dihancurkan menjadi butiran yang selanjutnya air dikeluarkan dari sabuk conveyor hingga 0% melalui proses sublimasi pada ruangan suhu yang terjaga. Pada proses ini, kopi instan tanpa ampas siap untuk dikemas dalam kemasan toples atau diolah lagi menjadi produk kopi instan segar dalam kaleng. Berlanjut pada proses produksi kopi instan segar dalam kaleng, serbuk kopi ini akan diseduh sekali lagi dengan ditambahkan gula, creamer maupun susu, sesuai hasil produk yang diinginkan. Setelah itu, kopi segar siap untuk dikemas dalam barisan kaleng dan siap untuk didistribusikan ke para pelanggan di toko-toko retail di dekat Anda.